kamu bahwa Indonesia menyimpan salah satu rahasia paling penting dalam menjaga keseimbangan iklim dunia? Rahasia itu bukan tambang emas atau minyak, melainkan sesuatu yang disebut lahan gambut. Meski sering dianggap tak berguna, lahan ini menyimpan sejarah, kekayaan hayati, dan bahkan harapan besar bagi masa depan bumi. Berikut kesimpulan mengenai tanah gambut dan lahan gambut. Tanah gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi bahan organik seperti sisa tanaman dan hewan yang terdekomposisi secara parsial dalam kondisi lembab dan asam. Ciri khasnya meliputi warna coklat kehitaman, tekstur lunak dan lembek, kandungan air dan bahan organik yang sangat tinggi, pH asam, serta struktur yang tidak stabil. Lahan gambut tersebar luas di dunia, terutama di daerah tropis termasuk Indonesia yang memiliki lahan gambut tropis terluas keempat di dunia. Pembentukan gambut secara alami memakan waktu ribuan tahun dengan laju pembentukan sekitar 0,1 sampai 1 mm per tahun. Gambut berfungsi penting sebagai penyimpan karbon besar, habitat satwa langka, penyimpan air, dan sumber ekonomi masyarakat yang ramah lingkungan. Namun, tanah gambut memiliki unsur hara rendah sehingga kurang subur untuk pertanian. Berikut ini 7 fakta mengejutkan tentang lahan gambut yang wajib kamu ketahui. Yang pertama, Indonesia memiliki lahan gambut tropis terluas di dunia. Indonesia menyumbang sekitar 50% dari total lahan gambut tropis dunia, menjadikannya pemegang peran besar dalam kesehatan iklim global. Luasnya mencapai 36,5 juta hektar, hampir setara gabungan luas negara Malaysia dan Korea Selatan. Lahan gambut tersebar luas di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Uniknya, di Papua masih banyak lahan gambut yang belum terjamah dan belum sepenuhnya dipetakan karena akses yang sulit. Jenis lahan gambut di Indonesia ada 2. Yang pertama, gambut pesisir. Gambut pesisir terbentuk di dekat pantai, seringkali tergenang pasang surut. Yang kedua, gambut pedalaman. Gambut pedalaman ditemukan jauh dari pantai, biasanya lebih dalam dan stabil. Data menarik dari materi ini adalah Kalimantan Tengah sendiri memiliki lebih dari 3 juta hektar lahan gambut. Lahan gambut juga jadi bagian penting dari wilayah adat dan budaya masyarakat lokal. Yang kedua, penyimpan karbon terbesar di bumi. Lahan gambut memang tak tampak megah seperti hutan tropis, tapi kemampuannya menyimpan karbon jauh lebih besar, hanya 3% dari permukaan bumi. Namun, mampu menyimpan 30% karbon tanah dunia. Di Indonesia, lahan gambut menyimpan sekitar 57 gigaton karbon. Jika rusak, karbon ini akan terlepas sebagai gas rumah kaca, memperparah pemanasan global. Perbandingannya, 1 hektar gambut bisa menyimpan 10 kali lipat karbon dibanding hutan hujan tropis. Sekali terbakar atau dikeringkan, potensi pelapasan karbon bisa setara emisi jutaan mobil selama setahun. Lahan gambut menyimpan karbon dalam jumlah besar karena yang pertama, akumulasi biomasa tak terdekomposisi. Maksudnya, tanaman yang mati tidak terurai sempurna karena lingkungan yang asam, jenuh air, dan miskin oksigen. Sisa-sisa ini terus menumpuk dan mengikat karbon dalam bentuk bahan organik. Kapasitas penyimpanan
daripada semua hutan di dunia jika dihitung per hektar. Ketebalan lapisannya, lapisan gambut bisa mencapai kedalaman beberapa meter, menyimpan karbon dalam jumlah besar per satuan luas. Yang ketiga, berfungsi sebagai spons alami. Apa sih maksudnya lahan gambut sebagai spons alami? Lahan gambut disebut sebagai spons alami karena kemampuannya menyerap, menahan, dan melepaskan air secara perlahan, mirip seperti spons yang menyerap air saat basah dan mengeluarkannya saat ditekan atau mengering. Sifat ini menjadikan lahan gambut sangat penting dalam menjaga keseimbangan hidrologi suatu wilayah. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, penyerap air. Lahan gambut terbentuk dari lapisan tebal bahan organik yang memiliki struktur berpori dan ringan. Ketika hujan turun atau terjadi banjir, gambut menyerap air seperti spons dan menyimpannya di dalam lapisan tanahnya. Kemampuan menyimpan air ini sangat tinggi. 1 meter kubik gambut bisa menahan hingga 13 kali beratnya dalam air. Yang kedua, penyimpan air. Setelah menyerap air, lahan gambut menyimpannya dalam waktu yang lama. Air tersebut tidak langsung mengalir keluar, sehingga membantu mengurangi risiko banjir saat musim hujan. Pelepas air secara perlahan. Saat musim kemarau, air yang tersimpan di lahan gambut dilepaskan secara perlahan ke lingkungan sekitarnya, seperti ke sungai, rawa, dan tanah di sekitarnya. Hal ini membantu menjaga kelembapan tanah dan aliran sungai tetap stabil saat daerah lain mulai mengering. Manfaat dari fungsi spons ini yaitu mengurangi banjir. Dengan menyerap dan menahan air hujan yang berlebih, lahan gambut mencegah aliran air tiba-tiba yang dapat menyebabkan banjir di hilir sungai. Yang kedua, mencegah kekeringan. Saat musim kemarau, pelepasan air dari gambut membantu menjaga ketersediaan air di daerah sekitarnya. Yang keempat, lahan gambut sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati. Lahan gambut bukan hanya penting karena kemampuannya menyimpan karbon dan air, tetapi juga karena merupakan habitat alami bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan, termasuk spesies yang langka dan terancam punah. Ekosistem gambut memiliki kondisi lingkungan yang unik, tanahnya yang asam, selalu basah, dan miskin hara, sehingga hanya organisme tertentu yang mampu beradaptasi dan berkembang di dalamnya. Keanekaragaman hayati di lahan gambut terdapat flora atau tumbuhan. Lahan gambut dihuni oleh berbagai jenis tumbuhan endemik yang hanya ditemukan di wilayah itu. Contohnya, termasuk berbagai jenis pohon rawa seperti ramin, meranti, dan jeluntung, serta lumut gambut yang membantu pembentukan lapisan gambut. Yang kedua, fauna atau hewan. Mamalia besar seperti orangutan, harimau Sumatera, dan beruang madu hidup di hutan gambut tropis, terutama di Indonesia. Burung-burung endemik dan migran banyak ditemukan di lahan gambut karena ketersediaan air dan makanan yang melimpah. Lahan gambut juga menjadi rumah bagi ikan rawa, reptil, amfibi, dan serangga unik yang hanya ditemukan di lingkungan basah seperti ini. Pentingnya habitat gambut bagi spesies terancam. Banyak spesies yang tinggal di lahan gambut berada dalam kategori terancam punah. Contohnya seperti orangutan Kalimantan dan orangutan Sumatera. Sangat bergantung pada hutan gambut sebagai tempat mencari makan dan berkembang biak. Harimau Sumatera menggunakan hutan gambut sebagai wilayah jelajahnya yang semakin menyempit akibat konversi lahan. Karena lahan gambut sulit diakses dan tidak semua wilayahnya bisa dimanfaatkan untuk pertanian, beberapa spesies justru dapat bertahan di sana dari tekanan aktivitas manusia. Fakta kelima, rentan terhadap kebakaran.
Lahan gambut yang kering sangat mudah terbakar, dan kebakaran ini dapat berlangsung lama serta sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan emisi karbon yang signifikan, berkontribusi pada perubahan iklim, dan menyebabkan kabut asap yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Gambut yang sehat sangat basah, tapi jika dikeringkan untuk perkebunan, ia berubah menjadi bahan bakar alami yang mudah terbakar. Fakta kebakaran gambut: api bisa membara di bawah permukaan tanah selama berminggu-minggu. Asap kebakaran gambut menyebabkan kabut asap lintas negara, berdampak pada kesehatan jutaan orang. Ternyata tahun 2015 kebakaran di Indonesia menghanguskan 2,6 juta hektar lahan. Emisi karbonnya bahkan melampaui emisi harian gabungan dari Amerika Serikat. Kebakaran lahan gambut bukan hanya soal lingkungan, tapi juga krisis kesehatan dan sosial. Ketika gambut terbakar, ia melepaskan asap pekat yang bisa menyebar hingga ratusan kilometer, menutupi kota-kota besar dan negara tetangga. Dampak kesehatannya serius, menyebabkan ispa pada jutaan orang, meningkatkan risiko asma, penyakit jantung, dan stroke. Anak-anak dan lansia jadi kelompok paling rentan. Kebakaran tahun 2015 menyebabkan sekitar 2,6 juta hektar lahan terbakar. Lebih dari 100.000 kematian dini di Asia Tenggara akibat paparan asap. Ratusan sekolah ditutup dan penerbangan dibatalkan. Fakta keenam, proses pembentukan yang sangat lama. Lahan gambut terbentuk dari akumulasi bahan organik yang membusuk secara perlahan di lingkungan basah dan miskin oksigen selama ribuan tahun. Beberapa lahan gambut di Kalimantan diperkirakan telah terbentuk sejak 47.800 tahun yang lalu. Lahan gambut terbentuk dari tumpukan bahan organik yang membusuk perlahan tanpa oksigen di lingkungan yang basah. Pertumbuhan lambat hanya sekitar 1 mm per tahun. Untuk kedalaman 1 meter dibutuhkan waktu lebih dari 1000 tahun. Fakta mengejutkan, beberapa lapisan gambut di Kalimantan dan Papua telah berusia lebih dari 47.000 tahun. Makna pentingnya, gambut adalah sumber daya tak tergantikan dalam skala waktu manusia. Sekali rusak, proses pembentukannya tidak bisa diulang. Lahan gambut memiliki fungsi ekologis unik sebagai penyerap karbon alami. Meski hanya menutupi sekitar 3% dari daratan dunia, lahan gambut menyimpan lebih dari 30% total karbon tanah global. Mengapa ini penting? Jika gambut dikeringkan atau dibakar, karbon yang tersimpan selama ribuan tahun dilepaskan kembali ke atmosfer. Setiap hektar gambut yang rusak bisa melepaskan hingga 100 ton karbon dioksida per tahun. Artinya, melindungi lahan gambut menguji karbon dan memperlambat pemanasan global. Indonesia sendiri menyimpan sekitar 57 gigaton karbon di dalam lahan gambutnya, menjadikannya kunci penting dalam upaya global melawan perubahan iklim. Fakta terakhir, tantangan dalam pengelolaan dan konservasi. Meskipun memiliki peran ekologis yang vital, lahan gambut menghadapi berbagai tantangan, termasuk konversi lahan untuk pertanian dan perkebunan, serta pembakaran lahan. Upaya konservasi menghadapi hambatan seperti kurangnya pemahaman, minimnya sumber daya, dan resistensi dari kepentingan ekonomi lokal. Vital, lahan gambut masih sering dikonversi menjadi lahan sawit, HTI, atau pertanian. Pemerintah sudah berupaya melakukan restorasi, tapi tantangannya besar. Hambatan utama, minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya gambut. Kepentingan ekonomi jangka pendek lebih dominan, infrastruktur restorasi yang belum merata. Upaya yang dilakukan, restorasi ekosistem Riau dan BRGM, membangun sekat kanal untuk menjaga kelembapan, program pendidikan masyarakat lokal untuk pelibatan aktif dalam pelestarian. Meski sering dianggap tidak subur, banyak masyarakat lokal menggantungkan hidupnya pada lahan gambut untuk bercocok tanam secara tradisional. Namun, konversi gambut skala besar untuk perkebunan sawit dan akasia justru menyebabkan degradasi tanah dan konflik sosial. Solusi yang bisa dilakukan di masa depan, pertanian ramah gambut seperti budidaya sagu, pinang, atau tanaman endemik yang tidak menguras air tanah. Pengelolaan berbasis
berbasis masyarakat di mana penduduk lokal menjadi penjaga utama ekosistemnya. Melalui pendekatan berkelanjutan, lahan gambut tidak harus dikorbankan demi pangan. Ia bisa jadi pilar ketahanan pangan dan ekologi secara